Kan gitu ya. Saya mau tanya, penyebabnya apa ya sehingga kamu mualaf? Apakah kamu sudah memahami Alkitab dengan benar gitu? Apa yang kamu pelajari sebelumnya sehingga kamu mualaf? Oh, aduh, kenapa mesti ditanya lagi ya? Kan banyak gitu apanya tuh. Tapi yang saya mau tanya tuh ya, begini. Poinnya aja ya. Poinnya iya, aja. Makasih Bang Fadli. Jadi yang mau tanya saya, yang pengen saya tahu tuh begini. Soal kamu ada di Muslim itu bagi saya nggak masalah. Tetapi apakah kamu sudah mengerti tentang Alkitab atau tentang kebenaran di Alkitab atau tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Alkitab? Apakah kamu sudah mengerti sekali sehingga kamu pindah gitu? Tapi kalau kamu belum mengerti, pindah itu disayangkan. Tapi kalau kamu sudah mengerti sekali tentang keselamatan apa yang ditawarkan oleh Alkitab, lalu kamu pindah, ini disayangkan. Kalau kamu sudah mengerti ya, tapi kalau kamu belum mengerti ya wajar aja. Nah, pertanyaan saya, menurut kamu keselamatan di Alkitab itu apa? Sebenarnya begini ya, Bang siapa? Bang Suki yang nanya ya. Suki begini. ya. Yesus kan tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Memang ya, betul. Lalu? Dikatakan aku dan Bapa adalah satu, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan selalu dikatakan bahwa Yesus itu adalah penolong dan keselamatan kita karena dia telah menebus dosa kita. Tetapi kalau kita baca baik-baik, itu tidak ada konteksnya penebusan dosa itu tidak ada. Yesus itu dihukum karena dia itu mengaku dirinya adalah anak Allah. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia itu hanyalah adalah Allah saja, Allah Bapanya. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Allah Bapanya. Terus yang membangkitkan siapa? Allah Bapanya. Tetapi konteks kebangkitan di sini juga nggak ada. Karena apa? Ketika Maria Magdalena datang, dia hanya mendapati kubur Yesus kosong, sementara mayat nggak ada. Kalau memang dia betul-betul seorang Tuhan, dia harus menunjukkan kekuasaan dia. Sementara dia mengatakan, Yohanes 5:30 kan tadi udah dibaca itu. Aku tidak dapat berbuat sesuai kehendakku sendiri. Jadi poin di sini Yesus menjadikan dirinya Tuhan itu di mana? Nggak ada. Makanya saya cari di dalam Quran lagi. Apakah benar Nabi Isa itu mengaku dirinya adalah Tuhan dan Allah membenarkan? Yesus saja, Nabi saja mengatakan, sungguh maha suci engkau, sungguh engkau yang mengetahui. Aku tidak mungkin berkata seperti itu. Allah saja mengatakan, apakah engkau mengatakan bahwa dirimu adalah salah satu dari Tuhan itu? Kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa menjawab apa? Dia tidak mengatakannya. Jadi sebenarnya di sini begini ya poinnya ya Bang. Keraguan-raguan saya pada waktu memang masuk Islam ada memang sedikit. Ketika saya sudah masuk, saya harus mempelajari betul nggak, mantap nggak, begitu. Tetapi ketika saya membaca, ketika manusia ciptaan yang harus disembah, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menjadi ciptaan. Itu logika kita kemana? Berarti Tuhan tuh nggak ada lagi kuasanya, dia nggak Tuhan. Dia ilahian, dia ada keilahian yang mana? Yesus tidak pernah menunjukkan keilahian Allah dia tuh di dalam dunia. Pada waktu dia membangkitkan Lazarus saja dia berdoa, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Itu maksudnya apa? Biar Allah memberikan dia mukjizat, biar menunjukkan. Berarti Yesus menyatakan kemuliaan Allah Bapanya melalui dia, melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Bapanya kepada dia. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Inilah Tuhan Allahku, inilah Bapakku. Bahwa dia saja yang disembah. Begitu. Yesus kan selalu mengatakan, hidup yang kekal itu, engkau mempercayai Allah itu adalah satu-satunya Allah. Dan aku ini adalah utusan. Itu kan kata Yesus. Jadi di mana poinnya yang membuat saya itu harus menyembah manusia? Ketika Allah menjadi manusia, berarti Allah itu nggak ada lagi, kekuasaan dia nggak ada, dia maha rendah. Begini Bang, kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam Bible tertulis Yesus diutus bukan untuk Bani Israel, mungkin saya tidak akan juga menginjak Islam. Oh gitu, ini saya bacakan ya. Menurut saya bacakan ini di Yohanes 10 ya, ayat 16. Ini kan tentang domba ya. Nah, di sini tulisnya begini, ada lagi padaku
domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi bukan hanya domba-domba Israel, tapi dia juga akan menuntun domba-domba yang lain. Itu artinya semuanya. Jadi artinya Yesus diutus untuk semua bangsa. Coba deh dibaca, itu kan di sini di Yohanes 10 itu tentang gembala yang baik. Sebentar dulu Bang. Matius 10 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian perempuan itu, perempuan Kanaan, mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada dog." Orang yang bukan Yahudi. Matius 15 24 sampai 26. Waduh, yang bukan Bani Israel dianggap dog. Itu gimana tuh? Kan itu budaya di saat itu, kalau di luar bangsa bisa, itu. Bang. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Abang jangan begitu. Ketika nanti ada ayat seperti itu, oh itu tidak masalah. Tapi kalau ketika ada ayat ini, oh nggak seperti itu, jangan comot-comot ayat. Nggak bisa Kan kayak itu gitu juga. budaya Yahudi di sana seperti itu. Begini, Bang. Kalau di tempat lain ya bisa beda, Nih. nggak masalah itu. Matius 10 ayat 5 sampai 6 sudah saya baca. Yohanes 17 ayat 9. Kata Yesus, "Aku berdoa untuk mereka, Bani Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka." Bukan untuk dunia. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Tetapi kalau di Nabi Muhammad tidak dikatakan di manakah raja orang Arab. Nggak ada. Matius 2 ayat 5 sampai 6. Demikianlah ada tertulis dalam kitab. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Israel.